Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik dari para pendukung Anies Baswedan yang mempunyai uang lebih tiap bulannya, di mana harus menyimpannya, dalam bentuk apa harus disimpan uang tersebut, melihat gejala ekonomi ini yang kurang baik-baik saja. Kenapa kurang baik-baik saja? Pertama, kita lihat dulu keadaan ekonomi negara kita ini. Dan memang negara kita ini memakai sistem namanya anggaran defisit, bukan anggaran negara berimbang. Apa itu anggaran defisit? Anggaran pembelanjaan negara yang defisit itu, kita tidak seperti nenek kita di kampung, di mana uang yang masuk segitulah yang kita belanjakan. Itu untuk menutupi kebutuhan kita tiap bulan. Kalau bisa, kata nenek saya itu, uang masuk kita misalnya 3.000 triliun, kita belanjanya cuma 2.000 triliun. Nah, negara kita ada undang-undangnya membolehkan masuk uang 3.000 triliun, boleh belanja 3.600 triliun. 600 triliunnya dari mana diambil? Dari hutang. Dibolehkan, padahal itu sudah bersalahan dengan prinsip nenek saya tersebut. Sebagai pribadi, kalau kita berlaku seperti itu dalam keuangan kita bakal nanti nyungsep. Hutang bertumpuk-tumpuk, gali lubang tutup lubang. Tidak logika. Uang kita masuk cuma 3.000 triliun, kemudian kita belanja 600 triliun, 3.600 triliun, 600 terus berutang, kan numpuk. Kan tidak logis. Negara ada undang-undangnya membolehkan. Nah, yang pembuat undang-undang ini yang mungkin tidak berpikir seperti nenek saya, tidak memikirkan negara ini akan nyungsep, seperti pribadi yang terus berutang tanpa hutang ini dikurangi. Begitu sebenarnya prinsipnya. Dalam kaitan ini, kemudian di sini sekarang tahun 2025 ini terasa nggak? Nah, tidak perlu kita tahu perhitungan rumus ekonomi yang jelibet segala macam dengan narasi yang macam-macam, tak perlu. Kawan-kawan merasakan enggak? Hari-hari belakangan ini terasa kehidupan semakin sempit. Biasanya kita bergaji misalnya 3 juta, kita belikan kebutuhan kita tiap bulan itu masih bersisa 1 juta. Tapi sekarang begitu kita dapat uang 3 juta, kita belanjakan kebutuhan kita yang biasa kita beli dengan 2 juta kemarin sudah cukup. Artinya 1 juta kemarin itu sudah kita bisa simpan, sekarang tidak cukup lagi. 3 juta nggak cukup, nggak semuanya bisa kita beli, malahan kurang. Mau kita ngutang, kita kan nggak mau. Di sini. Nah, kalau ada simpanan-simpanan yang kemarin itu, simpanlah dalam bentuk emas. Itulah yang paling bagus sekarang ini. Kalau kita menyimpan dalam bentuk emas, karena kita tahu dunia mempercayai yang namanya emas sebagai alat tukarkah, alat untuk menyimpan nilaikah, alat untuk spekulasi juga emas. Dulunya emas itu adalah untuk fungsinya seperti yang 3 itu. Kalau sekarang dirubah fungsinya oleh dunia juga merubah, jadi bentuklah uang yang namanya uang sekarang itu. Kalau kita pikir-pikir, ini kan kertas dibuat angka-angkanya, dicap segala macam, dicetak begitu kan. Satu kapal pun kalau sebenarnya kertas itu, misalnya kertas rupiah Indonesia ini dibawa ke Amerika satu kapal tanker penuh semua, dibawa ke Amerika, nggak laku di sana. Nah, kalau uang Amerika laku di sini, satu tanker, berebut masyarakat untuk mengambil. Kenapa? Karena mereka percaya. Jadi uang itu ada nilainya kalau ada kepercayaan dunia kepada mata uang tersebut. Nah, seperti kita di Indonesia melihat perekonomian kita makin lama makin seperti itu, supaya nilai uang kita yang misalnya 100.000 kemarin itu tetap 100.000, kita belikan ke emas. Jadi kalau kita simpan selama 5 tahun, 3 tahun, ataupun setahun, nilainya tetap. Karena emas itu kalau seandainya dolar naik atau mata uang rupiah kita itu turun, harga emas akan naik. Seperti sekarang ada dari 1.300 emas 1 gram naik 1.400, 1.500, 1.600. Kalau ada indikasinya begitu, nah kita simpan nilainya. Begitu emas katanya naik, dibeli dengan rupiah, sementara dengan dolar, emas itu misalnya dalam segi sederhana kita katakan emas itu tetap 10 dolar per 1 gram misalnya kan. Kalau kita belikan dari rupiah kok naik terus, kok makin lama makin mahal emas itu. Bukan makin mahal sebenarnya, nilai uang kita itu yang turun. Jadi emas itu tetap nilainya tetap segitu, tapi kita beli dengan rupiah makin mahal. Karena begini, harga-harga di luar itu makin lama makin naik, emas itu tetap naik pula harganya kalau dibandingkan dengan rupiah.
Jadi kawan-kawan bisa mengerti, artinya nilai atau yang ada terkandung dalam rupiah kita ini, uang-uang kita itu nilainya makin turun. Kenapa makin turun? Ya karena rupiah ataupun mata uang itu nilainya tergantung kepercayaan kepada pemerintah untuk mengatur ekonomi kita ini. Nah, makin lama kepercayaan masyarakat kalau sampai nilai rupiah itu makin turun, karena rupiah itu adalah mata uang Indonesia, artinya pengelolaan ekonomi Indonesia ini memang tak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh nenek saya. Seharusnya pengeluaran itu disesuaikan dengan pemasukan. Ini tidak, pengeluaran itu sudah dibuatkan, disahkan undang-undangnya untuk defisit. Boleh besar pasak daripada tiang, dan itu sampai kapan? Kapan? Itu terus-menerus dilakukan, hutang terus menumpuk-numpuk. Lama-lama kita ditarik negara kita ini oleh debt collector dari luar. Karena tidak sanggup bayar hutang. Sama saja nanti dengan mobil, dengan cara-cara yang lain. Mobil tidak bayar hutang di leasing, kemudian menunggak. Akhirnya ujung-ujungnya tambah denda, tambah bunga. Akhirnya tidak mencukupi lagi, ditarik mobil kita. Begitu juga di negara, hutang. Akhirnya negara kita ini harus menyerahkan jaminan, entah negara kita sendiri yang akhirnya terjajah oleh negara lain. Sampai panjang-panjang kita. Cuma caranya untuk menarik tarikan seperti menarik Honda, sepeda motor ataupun mobil, caranya seperti yang terjadi sekarang. Itu caranya seperti itu, diambil oleh debt collector barang tersebut. Tapi kalau negara bisa saja diambil oleh negara lain dengan cara apa? Membuat perjanjian yang tak masuk akal dengan cara-cara intelek, katanya bahwasanya negara kita harus berpusat menyerahkan ekspornya ke negara tersebut dengan syarat-syarat, misalnya tanpa pajak, tanpa ini, tanpa itu, dibuat keputusan seperti itu. Artinya kita ditekan dalam segi kebijaksanaan. Terlalu panjang saya berbicara mengenai hal itu. Nah, fokusnya sekarang, kalau kawan-kawan merasakan hal itu, makin lama makin sempit. Kalau ada uang, lebih berinvestasi. Kemana investasi? Yang berinvestasi ataupun menabung, sekarang yang paling bagus adalah emas. Jadi jangan sampai kita nanti ini tiba-tiba negara kita ini seperti berjalan di sisi tebing yang curam. Jadi sebelahnya ada bumpernya negara kita ini, sebelahnya lagi adalah jurang. Jangan-jangan tiba-tiba brem seperti tahun 98. Terus 98 oke, ada yang hidup di tahun 98. Apakah ada yang sudah meninggal di 98? Oh belum, ya kan. Jadi sekarang ini kita harus posisinya begitu, karena kita berjalan di tebing. Karena tidak sesuai dengan cara nenek saya mengurus negara ini. Kalau seandainya kita negara ini sama dengan prinsip nenek saya, berlanja itu sesuaikan, jangan basar pasak daripada tiang, nescaya kita aman-aman saja. Tapi sekarang sudah lain, berbeda. Jadi kalau ada kawan-kawan, lagi-lagi saya katakan, kalau ada kawan-kawan, mana tahu terpeleset negara kita ini seperti itu, kalau kita dalam kekayaan kita dalam bentuk emas, itu insya Allah akan aman, karena sudah dibuktikan dari zaman purbakala sampai sekarang, emas itulah yang jadi penyimpan nilai yang tetap. Terima kasih.